Alhamdulillahilladzi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Ya Hanan, Ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa anta Allah, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Thumma shadaqallahul 'azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadiruna al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Nuruddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Serta berselawat pula kita kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak, amin ya rabbal alamin. Ayah-andaku jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syarwani ada 4 malam yang paling mulia. Yang pertama menepati urutan pertama adalah malam kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bernama Abu Lahab. Tahu kita bersama di akhir hayatnya dia tidak mengembuskan nafas dengan kalimat la ilaha illallah, artinya tidak beragama sebagai seorang Islam. Dia selalu menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai satu ketika dia senang, dia gembira. Ketika itu manusia agung, manusia mulia. Hari ini kita berbondong datang kepada Masjid Nuruddin. Ini semua berkahnya, ini semua karenanya manusia yang paling agung. Tidak Allah ciptakan surga, tidak Allah ciptakan neraka, tidak Allah ciptakan kita hari ini. Siapa itu? Kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ringankan azab Abu Lahab setiap hari Isnin atau hari Senin. Hari ini hari Jumat, sebelum hari Jumat, hari Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Setiap pada hari Isnin azab Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata walau dia tidak beriman kepada Allah, satu masa dia senang, satu masa dia gembira. Muhammad itu lahir. Apalagi kita tidak akan hanya senang satu hari. Hari ini pun kita menjadi seorang Islam. Ini semua karena berkah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam yang paling mulia adalah malam Jumat. Malam yang pertama adalah malam kelahiran Rasul, malam yang kedua adalah malam Jumat. Tadi malam adalah malam yang paling mulia di antara malam-malam selain daripada malam Jumat. Kenapa? Karena di malam Jumat kita tidak pernah mendapatkan spesial seperti yang didapati oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat Jumat hanya ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini apapun profesi kita, ada sebagai nelayan, ada sebagai pedagang, ada sebagai aparat, ada sebagai apapun itu, tapi masih sempat kita datang melangkahkan kaki kita kepada masjid. Maka satu di antara nanti kata Allah yang tidak
akan mendapat panas, yang tidak akan mendapat azab, malah mendapat perlindungan di hari kiamat. Yauma, pada hari itu tidak ada perlindungan illa zillu, kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara yang 7 adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang senantiasa hatinya terpaut kepada masjid. Mudah-mudahan kita masuk di antara yang 7 yang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran, dan itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Hari ini umat Nabi Muhammad umur 50, umur 60, dari ujung kepala sampai ujung kaki diperiksa, penyakit sudah lengkap, penyakit sudah ada, maka rambut mulai nampak uban bertabur, gigi mulai gugur, kulit mulai kendur, mata mulai kabur. Ketika gigi sudah gugur, makanan pun terpilih menjadi bubur, dan siap-siaplah kita untuk masuk ke liang kubur. Maka ketika itu sudah dekat tanda-tanda, maka meninggallah kita tutup usia, tak kurang tak lebih, kata Nabi, akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umat-umatku antara 60 sampai 70 tahun. Adapun yang lebih daripada itu, maka pergunakanlah umur itu, karena nanti ada masanya Allah Ta'ala akan bertanya kepada kita, kemana kau gunakan umurmu, kemana kau gunakan sisa umurmu. Maka Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, tinggal di kota Madinah. Makkah kurang lebih adalah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. 40 tambah 10 tambah 13 tahun, maka sepakat hari ini meninggal Nabi Muhammad SAW tutup usia 63 tahun. Adapun hari ini umur kita 60, maka kalau mengikut kepada Rasulullah kurang lebih agak-agaknya 3 tahun lagi kita menyusul kepada Rasul. Maka hari ini gunakan waktu, gunakan kesempatan. Tapi dengan adanya malam Lailatul Qadar, Al-Quran menjawabnya, khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Hari ini usia kita 50, dikalikan 1000, berapa usia kita? Sama dengan umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, ratusan tahun lamanya. Maka ini malam yang paling bahagia, malam yang paling istimewa. Pertama, malam kelahiran Rasulullah. Kedua adalah malam Jumat. Ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Dan yang keempat adalah malam Isra wal Mi'raj. Artinya malam ini kenapa menjadi malam yang mulia? Karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah kita. Hari ini kita menjadi seorang Islam. Hari ini kita menjadi seorang Muslim. Apa yang bisa kita lakukan? Hari ini kita tidak punya tangguh kekuasaan. Hari ini kita tidak punya apa-apa. Paling tidak ada orang-orang yang merendahkan Islam, orang-orang yang melecehkan, mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang pemimpin, dia buat karikatur, dia buat kartun Rasulullah, dia tampilkan, dia ejek-ejek Islam. Maka mereka yang punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu. Maka nanti ada masanya, engkau ditanya, engkau dihadap, engkau disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang punya harta, tolonglah agama Allah. Hari ini yang punya kuasa, bantulah agama Allah. Karena Allah mengatakan, in tansurullah yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, Allah nanti yang akan menolongmu. Hari ini engkau bantu agama Allah dengan hartamu, engkau sumbang 2 sak 5 sak semen untuk membangun masjid, untuk membangun musala. Engkau kenyangkan perut anak yatim, engkau kenyangkan perut fakir dan miskin, tetanggamu, sekelilingmu. Itu jauh lebih manfaat ketimbang engkau berangkat pulang pergi, pulang ke tanah suci Makkah umrah berulang kali, tapi masih ada orang terlantar, masih ada orang yang butuh dan sangat perlu bantuan kita.
terlebih adalah seorang keluarga, terlebih adalah keluarga kandung, mak kandung, ayah kandung. Berapa banyak hari ini laki-laki ketika dia sudah menikah, ketika dia sudah berumah tangga, hidup istimewa, dia punya istri, dia punya anak. Tetapi berapa banyak ketika emaknya datang ke rumah, nak, emak pinjam uangmu, emak pinjam uangmu nak. Lalu apa dengan kita menjawabnya? Bentar ya mak, aku bilang dulu kepada istriku, aku bilang dulu kepada biniku. Maka yakinlah engkau takkan pernah mencium wangi surga. Hari ini engkau menjadi orang yang sukses, bukan engkau yang hebat. Hari ini engkau menjadi orang yang dipimpin, orang yang disegani. Itu semua bukan karena engkau hebat, tapi ada doa emak, ada doa ayah yang senantiasa mengiringi langkah kita. Maka alangkah beruntungnya hari ini dia punya seorang ibu, dia punya seorang ayah. Tetapi di samping kesibukannya, dia sempat memuliakan, dia sempat menghargai perjuangan seorang ibu. Bagaimana ketika dia melahirkan kita 9 bulan 10 hari, kita menumpang di dalam perutnya. Ketika saat-saat menegangkan nyawanya seperti telur di ujung tanduk antara hidup dan mati. Tetapi ketika kita sudah menatap alam dunia, kita sudah punya segalanya. Maka disitulah syair mengatakan, tiada keramat yang ampuh di dunia selain daripada doa ibumu juga. Maka hari ini kita menjadi seorang yang disegani. Kita punya atasan, kita datang kepada orang pintar. Wah, mbak, berikan kami ilmu, berikan cincin kami agar atasan kami senang ketika melihat kami. Tak pernah dia marah kepada kami. Kita yang menjadi seorang pedagang, kita meminta kepada orang-orang agar dagangan kita laris. Orang yang membeli banyak, kita laris, kita beruntung. Tapi sesungguhnya saudaraku, ada keramat yang kalau kita senang, kalau kita buat bahagia, hidup kita akan senang. Kita buat dia menangis, hidup kita akan merintih kesakitan. Siapa? Ialah seorang ibu, ialah seorang ayah. Maka ada sebuah kisah, ada seorang anak, ada seorang menantu hidup di dalam sebuah rumah. Seorang ayah sudah tidak ada istrinya. Dia hidup bersama menantunya dan anak kandung laki-lakinya. Ketika itu masuklah usia-usia yang sudah tidak muda. Kadang dia makan, kadang dia minum, dia menjatuhkan gelas, dia menjatuhkan piring itu ke lantai. Piring itu pun pecah dan menantunya pun marah dan menantunya pun kesal. Ketika itu menantunya berkata, ayah jangan makan lagi gunakan piring kaca. Ayah jangan makan lagi gunakan cangkir gelas kaca. Mulai besok ayah makan pakai piring plastik dan gelas plastik. Ayah pun hatinya kecil. Ayah pun seakan hatinya tidak merasa disenangi oleh anak-anaknya. Anak kandungku, menantuku sanggup melakukanku seperti itu. Maka hari berganti musim berubah. Ayah pun tak mampu dia menyuapkan nasi masuk ke dalam mulutnya, karena usianya sudah tak muda lagi. Ketika itu pernahkah kita ingat, ketika kita kecil dahulu, ayah kita menyuapkan nasi masuk ke mulut kita. Berulang kali kita bertanya kepada ayah, ayah, itu apa ayah? Itu sepeda motor nak. Ayah, itu siapa? Itu orang nak. Berulang kali kita bertanya kepada ayah. Ayah tak pernah marah. Tapi ketika masuk usia tua seorang ayah, dia bertanya kepada anaknya, nah, itu suara apa? Nah, itu ada telepon. Lalu anaknya pun berkata, ayah, jangan tanya-tanya aku. Aku sibuk, aku bekerja, jangan ganggu aku. Sanggup seorang anak kandung yang dia besarkan dari tetesan keringat, berapa banyak tangannya melepuh ketika melahirkan anak. Dia mencari nafkah, seorang ibu, seorang ayah. Tapi sanggup anak kadang membuang ayah. Anak tak peduli kepada seorang ayah. Maka ketika itu dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki anak itu pun tak peduli kepada ayahnya. Tapi di dalam rumah itu
Seorang kakek tadi punya seorang cucu laki-laki, menengok apa yang dibuat orang tuanya tadi, dia rupanya ambil plastik, dia ambil gelas plastik, dia ambil cangkir plastik. Lalu ditanyalah oleh ayahnya, "Anak, untuk apa engkau mengambil plastik? Engkau simpan ini gelas, engkau simpan ini piring plastik." Lalu apa yang dikatakan anak itu? "Ayah, nanti ketika ayah sudah masuk usia seperti kakek, aku akan berikan piring ini, aku akan berikan cangkir plastik ini untuk ayah. Begitulah ayah lakukan kepada kakek. Aku akan buat hal yang sama nanti seperti apa yang ayah lakukan kepada kakek." Maka nangislah seorang ayah tadi. Tersadarlah dia bahwa apa yang dia lakukan tidak sepadan, tidak sepantasnya dilakukan kepada seorang ayah. Maka ada seorang anak muda bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku hendak jihad, aku hendak membela agama Allah." Lalu apa kata Nabi? "Halaka min ummin?" Apakah kau masih punya ibu? Lalu apa kata anak muda tersebut? "Na'am, ya Rasulullah." Kata Nabi, "Ilzam rijlaiha alaikal jannah." Ambil tapak kakinya, maka kau akan dapati surga. Jihad, mau berjuang membela agama Allah. Ditanya Nabi, "Ada ibumu?" "Ada." Maka ambil tapak kakinya, maka kau akan dapati surga. Tapak kakinya saja kita ambil, dapat pula kita surga. Bagaimana yang kita ambil wajahnya, kita peluk badannya, pulang dari sholat Jumat, masih ada emak kita, masih ada ayah kita, belikan makanan kesukaannya, belikan bajunya. Dia tak anggap baju yang kita beli itu mahal atau murah, tapi dia selalu berkata kepada teman-temannya, "Ini baju yang kupakai, anakku yang beli. Makanan yang kumakan hari ini, anakku yang mengasih." Maka senang dia, senang pula hidup kita. Bahagia dia, bahagia pula hidup kita. Maka jangan sempat nanti ada masanya ketika dia tak ada di dunia ini, ketika kita pulang Jumat tak nampak senyum dia lagi. Baru di situ kita merasa bahwa rindu itu akan datang. Maaf, kita duduk di tempat duduk yang dia selalu makan kacang, baca Quran di situ, senang gitu, hilang rasa rindu. Maka la ya'rif man lam yasuk, tidak akan tahu orang yang belum pernah merasakan. Hari ini orang-orang yang pernah merasakan kehilangan orang tua akan ada rasanya bahwa berbakti, menyenangkan hati orang tua itu harus. Bahkan Allah di dalam Al-Quran selalu menyebut namanya, mengajak, menyuruh, menyembah kepadanya, lalu disandingkan dengan orang tua. Wa'budullah, sembahlah aku, sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau jadikan sekutu kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah Allah ada orang tua, setelah menyembah kepada Allah ada orang tua. Maka keramat yang paling ampuh, keramat yang paling hebat adalah doa orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi ahdal mu'tarin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radhanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'na 'anil ghala wal wala wal fahsya wal riba wal zina wal munkar khassah ila jama'atina ya Rahman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.